Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kali ini saya akan mencoba melakukan konfigurasi routing statis menggunakan 3 buah router, 3 buah switch, dan 6 buah PC menggunakan Cisco Packet Tracer. Oke, di sini saya akan membuka aplikasi Cisco Packet Tracer. Ya, untuk melakukan konfigurasi tentunya kita harus mempersiapkan alat yang akan kita gunakan seperti router, switch, dan PC. Di sini saya akan menggunakan router PT. Saya masukkan 3 buah router, lalu saya masukkan switch 3 buah dan PC sebanyak 6 buah. Oke, setelah perangkat sudah kita sediakan, sekarang kita hubungkan perangkat tersebut menggunakan kabel. Yang pertama kita akan menghubungkan router 0 ke switch beserta PC-nya. Di sini kita menggunakan kabel strike. Ya, kita lanjutkan ke router berikutnya, fast ethernet 0/0 dari switch ke PC lanjutkan ke router 2. Ya, setelah masing-masing router dihubungkan ke switch dan PC-nya, sekarang kita akan menghubungkan antara masing-masing router menggunakan kabel serial DCE. Jadi karena kita menggunakan router PT, jadi di sini sudah tersedia port yang digunakan untuk menghubungkan serial DCE. Oke, langsung saja kita pilih kabelnya. Di sini router 0 menggunakan port serial 2/0 dan router 1 juga menggunakan port serial 2/0. Lalu kita hubungkan dari router 1 ke router 2. Oke, semua perangkat sudah dihubungkan menggunakan kabel. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi IP address. Di sini IP address yang akan kita gunakan yaitu untuk yang menghubungkan antara router 0 ke router 1. Di sini kita gunakan IP address 11.11.11.1 dan di sini 11.11.11.2. Lalu yang menghubungkan antara router 1 dengan router 2, di sini kita gunakan 12.12.12.1. lalu di sini 12.12.12.2. Oke, untuk yang menghubungkan antara router ke router nanti akan kita gunakan IP address yang sudah tertulis. Dan selanjutnya kita akan menuliskan
IP address untuk menghubungkan antara router ke switch atau ke jaringan yang ada di ruang lingkup ini. Di sini kita akan buat IP address-nya yaitu 192.168.10.1. Di sini 192.168.20.1, lalu di sini 192.168.30.1. Dan untuk IP address ini nanti akan kita gunakan sebagai default gateway pada masing-masing PC, karena ini merupakan gerbang dari jaringan yang terhubung dari router masing-masing ke switch maupun ke PC yang terhubung di ruang lingkup ini. Jadi yang pertama kita isi IP address untuk routernya, router 0. Di sini kita pilih config, dan yang digunakan port yang digunakan tadi untuk menghubungkan antara router 0 ke router 1 itu menggunakan IP address 11.11.11.1, dan itu kita gunakan portnya serial 2/0. Sedangkan untuk menghubungkan antara router ke switch itu tadi kita gunakan fast ethernet 0/0. Oke, kita isi terlebih dahulu untuk serialnya. Jangan lupa port statusnya kita aktifkan, lalu kita masukkan IP address-nya 11.11.11.1. lalu untuk fast ethernetnya tadi 192.168.10.1. Oke, lalu kita ke router 1. Di sini berarti kita memasukkan 2 buah serial, karena yang akan kita hubungkan itu yaitu ke router 0 dan ke router 2. Ya, kita pilih config, pilih serial 2/0, itu yang di sini bagian ini. Kita masukkan 11.11.11.2, subnet masknya diisi, lalu pilih serial 3/0, itu IP address-nya yang ini 12.12.12.1. Oke. Yang terhubung antara router sudah kita masukkan. Sekarang yang terhubung antara router ke switch yaitu fast ethernet 0/0. Tadi IP address-nya yang kita gunakan yaitu 192.168.20.1. Oke, kita lanjutkan ke router 2. Di sini kita akan memasukkan 2 buah IP address, yaitu yang menghubungkan antara router 2 ke router 1 dan router 2 ke switch. IP address yang akan kita gunakan yaitu 12.12.12.2, lalu fast ethernet 0/0-nya yaitu 192.168.30.1. Oke, semua router IP address-nya sudah dimasukkan. Sekarang kita akan memasukkan IP address masing-masing PC. Jadi untuk PC 0 IP address-nya berarti
192.168.10.2. Jadi network ID PC yang terhubung ke router tersebut itu harus sama. Oke, PC satunya 192.168.10.3. Di sini berarti dia 192.168.20.2. Di sini 192.168.20.3. Di sini mengikut ke IP address router 192.168.30.2 dan ini 192.168.30.3. Jadi inilah IP address yang akan kita masukkan nantinya ke masing-masing PC. Sekarang kita masukkan ke PC 0 terlebih dahulu. Pilih desktop IP configuration 192.168.10.2 dan untuk default gateway-nya berarti 10.1. lanjut ke PC 1, IP address-nya kita gunakan 10.3 dan default gateway-nya 10.1. lanjut ke PC 2. Di sini IP address yang kita gunakan yaitu 192.168.20.2. Sini 20.1 isi PC 3 desktop IP configuration 320.3 20.1. Oke, kita lanjutkan ke PC 4. Di sini IP address yang akan kita masukkan 192.168.30.2 dan untuk default gateway-nya di sini kita gunakan 192.168.30.1 dan untuk PC 5 30.3 dan default gateway-nya 30.1. Oke, sudah selesai untuk pengisian IP address. Sekarang coba kita tes apakah masing-masing PC dalam satu jaringan sudah terhubung. PC 0 ke PC 1 sudah sukses. PC 2 ke PC 3 sudah sukses. PC 4 ke PC 5 sudah sukses. Dari PC ke router sukses. PC 2 ke router sukses dan PC 4 ke router sukses. Oke. Ya, untuk masing-masing jaringan di sini sudah terhubung. Sekarang kita coba ke PC yang berbeda jaringan. Dari PC 1 ke PC 2 dia masih valid. Dari PC 3 ke PC 4 valid. Dari PC 0 ke PC 5 masih valid. Jadi kita akan melakukan routing di masing-masing router supaya 3 buah jaringan ini akan bisa saling terhubung. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita konfigurasi di router 0.
Lalu di sini kita memilih routing dan di bawahnya ada static, kita pilih static. Lalu kita memasukkan IP address tujuan dari router pertama ini. Jadi IP address tujuan dari router pertama ini tentunya yaitu router 1 dan router 2. Oke, yang pertama yang kita masukkan yaitu 192.168.20.0. Jadi IP address tujuannya atau jaringan tujuannya itu yaitu ruang lingkup pada router 1 ini. Lalu untuk subnet masknya kita isi 255.255.255.0 dan next hop merupakan jaringan yang dilewati. Tentunya untuk router 1 ini yang dilewati IP address yang dilewati yang pertama kali yaitu yang menghubungkan antara router 1 ke router 2 yang ada di sini. Jadi kita masukkan IP address 11.11.11.2. lalu kita add. Selanjutnya untuk jaringan pada router 2 kita masukkan juga yaitu 30.0. Lalu untuk next hop atau jaringan yang dilewati pertama kali tetap 11.11.11.2. lalu kita add. Oke, cukup untuk router 0. Selanjutnya kita lakukan konfigurasi di router 1. Kita buka routing lalu klik static. Di sini kita masukkan IP address jaringan tujuan yaitu untuk router 1 ini. IP address jaringan tujuannya yaitu yang berada di ruang lingkup router 0 dan yang berada di ruang lingkup router 2. Jadi yang pertama kita masukkan IP address jaringan pada router 0 192.168.10.0 dan subnet masknya 255.255.255.0 dan untuk next hopnya yaitu IP address atau jaringan yang pertama dilewati yaitu yang menghubungkan antara router 1 ke router 0 namun IP addressnya yang terhubung ke router 0 yaitu 11.11.11.1. lalu di add. Lalu tujuan berikutnya yaitu di ruang lingkup router 2 kita masukkan IP addressnya 192.168.30.0 dan untuk next hopnya yaitu 12.12.12.2 IP address atau jaringan yang dilewati pertama kali sebelum menuju ke jaringan tujuan. Oke, langsung di add. Untuk router 1 selesai, lanjut ke router 2. Berarti ini kebalikan dari router 0, yaitu untuk jaringan tujuannya itu berada di ruang lingkup router 0 dan router 1. Sini kita klik static. Yang pertama kita masukkan yang ada di router 0 192.168.10.0. subnet masknya 255.255.255.0 dan next hopnya IP address yang pertama kali dilewati yaitu 12.12.12.1 add dan tujuan kedua yaitu pada router 1 20.0. subnet masknya tetap dan next hopnya juga tetap karena ini merupakan IP address yang pertama dilewati sebelum menuju tujuan. Lalu di add. Oke,
Setelah semuanya dilakukan konfigurasi routing statisnya, sekarang kita cek apakah di masing-masing jaringan masih saling terhubung. Oke, masih sukses. PC2 ke PC3 masih, PC4 ke PC5 masih. Oke, selanjutnya kita coba beda jaringan, yaitu dari ruang lingkup router 0 ke router 1 maupun dari router 2 ke router 1. PC1 ke PC2, oke, sukses. PC0 ke PC3, sukses. PC3 ke PC4, sukses. PC5 ke PC2, sukses. Oke, berarti jaringannya sudah berhasil. Oke, mungkin cukup sekian tutorial untuk konfigurasi routing statis 3 buah router, 3 buah switch, dan 6 buah PC menggunakan kabel serial DCE. Semoga bermanfaat dan mudah untuk diikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.